Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanti, NPM 213200002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya berjudul Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. 2. Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. 3. Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, dan hak untuk mendirikan partai politik. 4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Hak asasi manusia dan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang dapat memberi penghargaan, menjamin perlindungan, dan penegakan atas hak-hak dasar manusia. Unsur utama demokrasi yaitu kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis dan kesamaan hak atau kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. Konsep pokok demokrasi yaitu kebebasan dan kedaulatan rakyat. Unsur pokok pemerintahan demokrasi adalah pengakuan atas HAM dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Yang termasuk pelanggaran HAM ringan yaitu seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Pelanggaran HAM berat dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnik, dan agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang. Sanksi internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya, pengalihan investasi atau penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor, dan embargo ekonomi. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dan menjamin perlindungan bagi semua orang, maka diperlukannya upaya-upaya investigasi atau pencarian fakta manakala terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hambatan penegakan hak asasi manusia. 1. Faktor kondisi sosial budaya, yaitu masih tingginya penerapan hukum adat di atas hukum nasional. 2. Faktor komunikasi dan informasi, yaitu letak geografis Indonesia yang luas, sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik, sistem komunikasi untuk kepentingan sosial yang masih sangat terbatas. 3. Faktor kebijakan pemerintah. Tidak semua pengusaha memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. 4. Faktor perangkat perundangan. Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya masih sulit untuk diimplementasikan. 5. Faktor aparat dan penindakannya. Masih adanya oknum aparat yang secara institusional atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagai aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang jalan pintas untuk memperkaya diri. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindak penyimpangan berupa KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sifat HAM. 1. Universal atau umum. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku, bangsa, gender, atau yang lainnya. 2. Supralegal, yaitu tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut hak asasi manusia karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Permasalahan Indonesia dalam penghormatan pengakuan penegakan hukum dan HAM. 1. Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. 2. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. 3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi. 4. Terjadinya konflik dalam masyarakat. 5. Adanya terorisme sehingga menimbulkan rasa tidak aman di dalam masyarakat. 6. Adanya globalisasi yang memunculkan kejahatan transnasional. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.